Kembali kita di podcast Ruang Publik ASTV dan tentunya selalu memberikan suasana yang berbeda. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda iya, apalagi ya, jabatannya juga banyak. Kemudian ganteng iya, ya 11-12 sama saya lah. Jomblo ya. Oh iya sama berarti. Dan kita akan bahas tentang COVID karena narasumber saya hari ini atau tamu saya hari ini adalah seorang dokter. Dan kalau saya baca dari, kebetulan saya sebenarnya berteman sama dokter yang satu ini, berteman di Instagram, cuman belum pernah ketemu sama sekali. Baru hari ini ketemu ya dok ya? Siap. Nah, ada dokter Oscar Renagali Amarta. Siap. Ini adalah owner Rumah Sakit Tirta Medika Tulungagung, tapi beliau ini juga adalah sekretaris umum dari HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kabupaten Tulungagung. Apa kabar dok? Halo Mas. Ya. Baik. Kabarnya sehat? Sudah vaksin? Oh sudah, saya 2 kali sudah. Iya. Saya mau 3 kali. Oh gitu? Iya Oh, dong. jadi vaksin itu boleh 3 kali dok? Bukan. Oh Gimana? iya, nanti akan 3 kali tapi nakes dulu ya, maaf. Oh iya, karena Anda kan nakes ya. Jangan seniman atau pengusaha nanti dulu. Iya, karena teman-teman nakes sendiri kalau kita dengar di Jawa Timur tertinggi korbannya yang meninggal 1.000 lebih. Meninggal ya. Waduh itu sudah Aduh, sedih juga ya. Sedih. Setiap hari nggak cuma nakes sih sebenarnya. Betul. Di lingkungan kita kan kalau misalnya kita dengerin masjid-masjid sekarang assalamualaikum kan serem juga ya. Dan rata-rata di bawah usia kita juga banyak ya dok ya? Sebenarnya nggak banyak sih, yang banyak sebenarnya masih di atas lansia ya, di atas Oh, 50 gitu. tahun. Yang Termasuk yang nakes? apa? Yang Oh yang nakes, Heeh. yang nakes segala usia sih kebetulan. Ya karena kan memang yang ditanganin banyak sekali pasien-pasiennya Iya. ya, gitu, dan mereka bersinggungan langsung kan, jadinya resiko untuk tertular, terus Betul. kemudian juga capeknya belum lagi, dan memang setiap hari harus bertemu dengan banyak sekali pasien-pasien COVID ya, otomatis dengan kondisi imun dan kecapean dan Iya. seterusnya ya kayak gitu akhirnya. bayangin mereka pakai APD yang kayak gitu, gerahnya seperti apa, Nah, iya kan? gitu. Stresnya, karena orang sekarang kalau udah denger yang namanya COVID, stres duluan kan dok ya? Nah, Jadi orang bisa bilang tenang, nggak apa, nggak usah panik ya. Yang penting imun, banyak makan. Tapi namanya orang begitu kena kan, benar. panik pasti luar Ya, biasa. kalau haus gimana coba kalau pakai APD kayak gitu? Nah, Kalau itu mau dia. ke toilet gimana? Ribet juga ya. Oh ribetnya minta ampun. Iya. Oke, sebelum kita bahas tentang COVID-19 dan penanganannya, saya mau ngobrol dulu. Kita mau tanya dulu, teman-teman yang ada di rumah kan mungkin juga belum tahu sosok dari Dokter Oscar. Ini kalau kita bicara tentang dokter, apakah memang ini satu cita-cita dari kecil dok? Dokter adalah sebenarnya kalau ada cerita lucu nih sebenarnya. Saya kalau zaman kecil dulu, ketika ditanya kalau mau gede mau jadi apa, saya jawabnya jadi apa? Jadi bidan. Bidan laki-laki nggak ada. Nah, karena ibu saya bidan. Oke. Ibu saya bidan. Saya sering bantu, bukan bantu ya. Ketika ibu saya membantu orang melahirkan, saya lihat, wah seru kayaknya ya. Saya mainan ari-ari, tuh ususnya saya, Oh my God. saya darahnya keluar-keluar itu. Aduh. Seru juga jadi bidan ya. Jadi kalau misalkan ditanya mau jadi apa kalau gede, saya jawab jadi bidan. Tiap kali saya jawab kayak gitu, kok semuanya ketawa, kenapa? Oh ternyata nggak ada bidan laki-laki ya. Ya sudah, saya ngerempet yang mirip-mirip bidan, saya jadi dokter. Jadi Tapi memang- kalau dokter kandungan kan ada ya, laki-laki itu kan. Tapi kalau bidan, memang tidak ada. ya Itu sampai usia berapa? Ditanya cita-cita pengen jadi bidan itu? lupa ya. Saya kok ketawa ya, kenapa ya? Oh, saya baru tahu kalau ternyata bidan nggak ada yang cowok. Jadi bukan dokter pertamanya ya. Ya dokter lah akhirnya ya. Masa saya mau cita-cita jadi bidan terus? Akan menjadi bidan laki-laki pertama di dunia. Jangan. Ya. Dok, Ya. menjadi seorang dokter, memang ini menjadi satu cita-cita sejak kecil. Biasanya kalau orang ditanya kalau nggak pengen jadi dokter, jadi polisi kan Nah. biasanya gitu. Apa sih enaknya jadi dokter? Enaknya jadi dokter. Ini Kan jadi sekolahnya dokter. paling lama juga nih ya. Lama. 7-8 tahun biasanya ya. Itu baru pelajarannya dokter juga umum susah, ya. Terus sekarang tambah lama lagi mas. Oh gitu. Ya sekarang sudah lulus jadi dokter masih harus ada program internship namanya. Iya, internship. 1 tahun ya. Gajinya waktu zaman dulu saya 1.250.000 tuh Tahun berapa tuh? sebulan. Ya jadi kelihatan usia saya. Enggak, kita sama sekarang nih gaji gue berapa nih sekarang gitu kan? Gitu. Sedangkan kita sudah kalau udah jadi dokter masa mau minta ke orang tua terus kan enggak Iya, ya. iya, iya. Jadi bagi uangnya untuk kos, kita masih juga harus cari makan, maksudnya maem kan kayak gitu ya. Jadi enaknya jadi dokter
secara profesi kita bilang enaknya ya bisa dibilang mapan ya, sejahtera lah. Ya. Kita nggak bisa bilang bermewah-mewahan, nggak, sejahtera. Dan juga alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki untuk menjadi sejahtera dengan cara yang baik, dengan menolong orang. Cukup lah istilahnya ya. Cukup. Mau beli mobil uangnya cukup, mau beli rumah uangnya cukup. Mau beli apa-apa cukup lah uangnya. Apartemen cukup ya, kayak gitu ya. Sejahtera lah, sejahtera. Idaman para wanita nih. Amin. Dok, oke, kita waktu kita cuma 30 menit, kita bicara tentang COVID dulu lah. Boleh. Yang sekarang ada varian Delta, di mana katanya penyebarannya itu lebih cepat gitu ya. Delta sudah ini loh, Berkembang lagi ya. Lambda sekarang. Oh, yang seperti apa lagi nih kalau Lambda, Dok? Ya dia lebih cepat menularnya. Lebih dahsyat. Lebih daripada varian Delta. Cuman yang banyak sekarang masih Delta sih. Oh, gitu. Nah, ini dia menjadi seorang dokter nggak bisa diam ya. Karena waktu itu nggak ada, waktu pelajaran kedokteran COVID nggak Jadi ada. semuanya dokter ini belajar lagi kayaknya sih. Ada sih coronavirus, cuman yang varian COVID ini kan memang benar-benar varian yang baru ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia tuh lagi sama-sama mengobati dan sama-sama meneliti karena memang ini nggak ada di pelajaran saya dulu. Rata-rata mereka memang harus isolasi waktu itu ya, di karantina lah begitu yang terkena Ya, COVID-19. isolasi. Istilahnya kan berubah-ubah, yang OTG lah, apalah sekarang berubah. Dok, kalau kita bicara tentang isolasi, bedanya nih ya, isolasi mandiri kalau menurut dokter definisinya dengan isolasi yang mungkin dilakukan di rumah sakit. Seperti apa kira-kira? Sebenarnya adalah definisinya hampir sama ya, hampir sama. Intinya adalah kita memisahkan diri karena kita terkonfirmasi atau tersuspek COVID, dan kita otomatis kan harus terpisah dari orang-orang yang belum terkonfirmasi atau yang masih sehat, supaya kita menjadi tidak menularkan ke orang lain yang masih sehat. Sebenarnya sama sebenarnya. Cuman karena isolasi mandiri ini karena isolasi yang disediakan oleh pemerintah itu jumlahnya terbatas, otomatis kan kita mau tidak mau nih harus isolasi mandiri. Kita harus memisahkan diri sendiri dari keluarga, dari masyarakat sekitar supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Pada prinsipnya sama. Kalau begitu ada kriteria khusus nggak sih, Dok, bagi mereka yang memang boleh isolasi mandiri? Mereka yang seperti apa yang boleh melakukan isolasi mandiri? Oke, jadi gini Mas, sebenarnya kan isolasi mandiri itu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang suspek atau terkonfirmasi, tapi hanya boleh yang gejalanya itu ringan. Atau OTG yang tadi tanpa gejala ya. Tanpa gejala. Jadi terkonfirmasi, misalkan nih teman nauzubillah ya, teman kita terkena terus kemudian kita kontak erat, kita tracing kan, otomatis kita ternyata konfirmasi. Nah, kita nggak ada gejala, itu namanya OTG. Nah, atau misalkan orang yang terkonfirmasi atau suspek tapi gejalanya ringan. Gejala ringan itu seperti apa? Ya panas, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Tapi nggak boleh ada sesak. Nah, kalau sudah ada sesak, berarti dia sudah naik level ke yang gejala sedang. Dan itu nggak boleh isolasi mandiri. Kalau sudah ada sesak, biasanya frekuensi napas di atas 24, kayak gitu ya. Atau sudah ada kesulitan bernafas lah ya, itu sudah harus dirawat di rumah sakit. Tapi iki dino ini hari kan rumah sakit full, oksigen habis. Saya rumah sakit Tulungagung aja oksigen berangkat jam subuh, pulang asar ya. Karena memang oksigen di mana-mana habis dan harus antri. Nah, bicara tentang oksigen yang habis, saya balik lagi tentang isolasi mandiri dulu, Dok. Setuju. Kalau isolasi itu kan yang memisahkan diri dari orang-orang itu kan di rumah sakit pasti ada pengawasan dari dokter, dari perawat. Kemudian mereka terpisah dengan orang-orang yang tidak terkena kan gitu. Kalau isolasi mandiri ada kriteria-kriteria khusus nggak sih? Misalnya begini. Fasilitas yang harus dimiliki misalnya di rumah itu seperti apa? Kemudian apakah yang isolasi mandiri itu berarti di rumah itu memang harus sendiri tanpa adanya keluarga di situ atau seperti apa kira-kira? Ya, sebenarnya untuk mencari suasana yang ideal untuk isolasi mandiri itu agak susah ya Mas ya, karena kan kita otomatis tidak semua orang memiliki rumah dua kayak gitu. Kita masih harus tetap satu rumah dengan keluarga. Tapi minimal kita punya kamar tersendiri yang terpisah dengan keluarga kita. Kamar mandi sendiri, dapur sendiri. Jadi pokoknya intinya adalah semua aktivitas dikerjakan sendiri dan terpisah.
Seperti itu. Jadi kamar yang digunakan untuk isolasi mandiri atau rumah yang digunakan untuk isolasi mandiri itu sebaiknya sirkulasi udaranya harus bagus. Oke. Ya, jadi pencahayaannya atau ya pencahayaan sinarnya itu harus bagus, sirkulasi udaranya harus bagus. Terus kemudian luasnya juga harus ideal ya. Kalau misalkan di ruangan yang sempit, terus kemudian sinar matahari nggak bisa masuk, terus kemudian nanti sirkulasi udaranya juga nggak bagus kan, jadinya malah jadi memperberat. Berarti nggak boleh pakai AC ya? AC selama dia sendiri menurut saya boleh. Oh gitu. Tapi sebaiknya supaya virusnya nggak mulek kayak di dalam situ ya, jadi sebaiknya yang sirkulasi udara keluarnya itu bagus, jendelanya bagus kayak gitu. Jadi kayak single lagi ya? Ya, sekolah dangdut ya? Kita kan bisa YouTube, bisa video callan kayak gitu. Jadi kayak lagu masak-masak sendiri gitu ya, cuci sendiri. Jangan salah, dokter ini juga pinter nyanyi ya. Amin. Tapi gini Mas, kalau Kenapa? misalkan yang isolasi mandiri itu pada kasus misalkan yang isolasi mandiri, misalkan sebenarnya gejala sedang misalkan, terus kemudian harus isolasi mandiri karena nggak kebagian tempat tidur di rumah sakit, kan otomatis kan misalkan lansia kan, kalau misalkan gejala sedang ada komorbid kayak gitu kan sebenarnya nggak boleh isolasi mandiri. Nah terpaksa kan harus isolasi mandiri karena nggak dapat tempat di rumah sakit ya, karena otomatis kan harus ada orang yang merawat. Ya pilihlah orang yang merawat itu yang muda kayak gitu, yang muda, terus kemudian sudah divaksin 2 kali dan nggak ada komorbid. Jadi meskipun dia dalam tanda kutip kontak erat, semoga juga tidak tertular. Misalkan tertular pun gejalanya akan ringan. Seperti itu kan nggak mungkin toh mbah-mbah umur 71 tahun sendiri. Dia ke toilet gimana, dia ngambil makan gimana, kan tetap ada yang harus cover. Nah, pilihlah orang yang masih muda, yang sudah divaksin dan tidak ada komorbid. Dok, berarti apa sih yang harus disiapkan? Misalnya nih, amit-amit sekali lagi saya misalnya harus isolasi lah dengan mandiri gitu. Yang harus saya siapkan ini apa? Walaupun mungkin tadi sudah disiapkan fasilitas lain, misalnya ventilasi udara harus bagus, pencahayaan matahari bagus. Nah ini misalnya dari mulai makanan, minuman, atau vitamin segala macamnya, itu yang untuk mendukung itu apa saja kira-kira? Jadi ketika kita isolasi mandiri, yang jelas suplai makanan. Suplai makanan itu harus bagus. Ya, makanan yang gimana? Makanan yang proteinnya tinggi. Protein tinggi. Berarti ya telur, daging, gitu, ayam, daging kayak gitu kan. Rendah lemak, rendah gula, ya, sama standar kalori nggak. Jadi jangan sampai kita salah persepsi ya. Oke, kalau kita mau sehat, isolasi mandiri kita harus makan banyak. Yang dimakan nasinya, lauknya cuman apa gitu, misalkan tahu tempe cuman 2 potong tapi nasinya harus banyak. Banyak itu malah justru kalorinya kalau misalkan terlalu tinggi malah kurang baik. Jadi kalorinya standar aja sesuai kebutuhan tubuh kita, tapi harus tinggi protein, harus bergizi lah istilahnya. Jadi banyak itu banyak di nutrisinya. Nutrisi. Terus juga vitamin. Selain dari makanan, yang kedua adalah vitamin. Vitamin yang bagus untuk COVID ini adalah vitamin C, D, E. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran. Aduh, kalau ribet, saya kan isolasi mandiri nih. Kalau misalnya C, saya harus cari jeruk, susah ya sudah. Cari yang suplemen aja kan sekarang banyak. Vitamin D juga banyak. Vitamin D susah cari, suplemennya mahal ya sudah berjemur aja. Kayak gitu. Vitamin E juga banyak kayak gitu. Nah, yang penting lagi selain makanan, obat-obatan, juga alat nih Mas. Apa alat? Alatnya minimal kita harus punya suhu toh. Pengukur suhu termometer kan, kalau panasnya lebih dari 40 misalnya menggigil kayak gitu kan susah juga ya. Terus kemudian kita harus punya ini yang dijepit nih. Pengukur oximeter, pulse oximetry namanya. Nah, itu untuk melihat kadar oksigen di dalam darah kita berapa. Kalau misalkan sudah di bawah normal, di bawah 95 ya kita cari pertolongan, jangan sampai 70 80 diem aja kita. Hati-hati namanya happy hypoxia ya. Jadi kadar saturasi oksigennya sudah turun, tapi kita merasa baik-baik saja, tapi itu ya kondisi yang berbahaya. Tetap di bawah ini standar soalnya. Ada pokoknya intinya di bawah 95 kita sudah harus mencari pertolongan. Ada nggak yang bisa dilakukan sendiri kira-kira dengan gerakan atau posisi tubuh misalnya untuk bisa meningkatkan kadar oksigennya itu? Ya, ini lagi hits juga dibahas di sosmed karena memang ini ada penelitiannya, jadi nggak cuma mitos. Ya, namanya proning ya.
namanya proning. Jadi kalau misalkan kita terpaksa saturasi oksigennya di bawah 95, kita merasa sesak, tapi kita akses untuk oksigen atau rumah sakit terbatas, kita bisa melakukan namanya proning. Jadi proning itu yang sederhana dan mudah dipraktekkan adalah kita tidur tengkurap dengan bantal di dada, perut, sama kaki. Ya kan, terus dada, perut, kaki lebih tinggi, begitu ya posisinya ya. Ya, intinya adalah tidur tengkurap, terus kemudian juga tidur duduk, ya kan, bantal tinggi, terus kemudian juga tidur miring ke kanan dan kiri, terus kemudian juga melatih otot-otot pernafasan, intinya melonggarkan rongga dada, kayak gitu. Efektivitasnya sejauh mana dok? Lebih efektif itu atau harus pakai alat untuk bisa menormalkan kembali? Itu kan dalam kondisi kepepet ya Mas. Kalau misalkan ada akses power of oksigen kepepet ya. Ya, the power of kepepet. Tapi itu pun juga dilakukan sih di rumah sakit. Ya, cuman kalau misalkan ada akses oksigen, ada akses perawatan, ya otomatis kita lebih memilih akses oksigennya ya, mentahnya aja dong kayak gitu. Itu kan dalam kondisi kepepet. Tapi di rumah sakit misalkan kita sudah oksigenan sama dokter pun juga akan disarankan untuk proning gitu. Isolasi mandiri itu harusnya berapa lama sih dok efektifnya begitu ya? Sampai sembuh. Jadi kalau misalkan tadi kita bilang itu, misalkan tadi yang kita bahas adalah yang gejala ringan atau OTG, kayak gitu, idealnya adalah minimal 10 hari atau 10 hari dan 3 hari bebas gejala. Jadi sekarang tuh kan kalau dulu ini yang awal-awal dulu ya, waktu awal-awal corona dulu kan, kalau misalkan kita sudah isolasi nih, di mana nih kalau di Tulungagung di IAIN ya, di IAIN ya, dengar ya Mas ya, di IAIN untuk kembali ke masyarakat kan harus di swab ulang sampai negatif, sampai 2 kali swab baru boleh dikembalikan. Kalau sekarang sih dengan bertambahnya atau majunya ilmu pengetahuan diketahui kalau misalkan si virus ini sudah tidak menular, sudah hilang masa menularnya di waktu 10 hari sampai 10 hari bebas gejala. Nah, itu kurang lebih ya sekitar 13-14 hari ya? Ya, rata-rata kurang lebih ya 10 sampai 14 hari. Kayak gitu. Ya, kalau misalkan ternyata hari ke-10 masih ada gejala, berarti ya kita tunggu dong sampai 3 hari bebas gejala. Misalkan hari ke-13 masih ada batuk pilek nih, berarti ya hari ke-13 plus 3 hari. Bisa jadi lebih juga ya, karena bisa jadi lebih juga. Kalau misalkan nunggu PCR-nya negatif, ada loh karyawan saya yang bukan karyawan saya, pasien saya yang dari persyaratan dari kantornya itu menunggu PCR-nya negatif sampai berbulan-bulan nggak kembali-kembali karena PCR-nya positif. Kayak gitu, karena memang PCR itu mendeteksi kalau nggak salah materi genetik ya, materi genetik dari si virus itu sendiri. Jadi meskipun dia sudah mati kan materi genetiknya masih ada, nah terdeteksi nih sama si PCR. Masih tetap terdeteksi. Padahal dia virusnya sudah almarhum, tapi karena masih terdeteksi di si PCR ini, jadinya dia masih positif hasilnya. Padahal dia sudah baik-baik saja dan dia sudah tidak menularkan dan virusnya pun juga sudah mati ya. Kayak gitu. Jadi sekarang aturan yang baru untuk OTG gejala ringan 10 hari plus 3 hari bebas demam sudah bisa masuk kerja. Tapi kadang-kadang sih kantor ada yang idealis ya, takutnya nanti nulari temennya. Pokoknya kalau belum PCR belum negatif, kamu nggak boleh masuk, kayak gitu yang susah ya. Tapi bener nggak sih dok, selama 14 hari itu sebenarnya virus sudah mati, maksudnya walaupun tadi di PCR masih tetap ada, tetapi sebenarnya sudah melemah dan tidak bisa menular. Ya, benar. Ya sebenarnya itu penelitian ya, penelitian bahwasanya kalau misalkan sudah lebih dari 14 hari, sebenarnya fase menular dari si virus itu sendiri sudah dilampaui. Jadi boleh dia selama sudah tidak ada gejala, dia boleh untuk kembali ke masyarakat. Dok, oke, kita bicara tentang vaksin. Ada banyak pro kontra gitu ya. Ya. Ada yang. Tapi jangan sudah kan ya? Saya sudah 2 kali, alhamdulillah. 2 kali, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tidak terkena COVID. Kalau tadi sebelum kita on frame dokter bilangnya tinggal tunggu waktunya saja, semua orang pasti kena, jangan. Nanti gimana jawab-jawab saya hilang semua lagi. Dok, bicara tentang efektivitas vaksin begitu. Ada orang yang sudah divaksin tapi masih bisa terkena COVID begitu kan? Sehingga ini menjadi, padahal ada dari
Kemenkes juru bicara Siti Nadia Siti Nadia Tarmizi itu siapa itu, dia bilang bahwa vaksin yang pertama itu sekian persen untuk bisa menyembuhkan, vaksin kedua sekian persen lebih baik lagi. Nah, ini bagaimana supaya ya mungkin sambil memberikan himbauan ya pada masyarakat yang mungkin dengan tidak percayanya dan tidak maunya divaksin ini, mungkin dokter bisa jelaskan ke masyarakat. Ya, jadi gini Mas, vaksin itu memang sekali lagi tidak menjamin 100% bahwa kita tidak akan terinfeksi. Tapi minimal kalau misalkan kita tervaksin, sudah mendapatkan vaksin, kita kan sudah punya antibodi nih terhadap si COVID ini. Jadi ketika ada virus masuk, assalamualaikum kayak gitu kan, kita sudah mengenali, oh ini si COVID nih, hajar kayak gitu kan. Nggak usah dijawab berarti ya. Kalau dijawab nanti masuk. Iya benar, stop kayak gitu kan. Nah minimal nanti gejalanya akan ringan atau tanpa gejala seperti itu. Beda hanya dengan kalau misalkan kita tanpa vaksin, belum mengetahui nih sistem antibodi kita gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo silakan masuk kayak gitu. Dia bereplikasi lah, dia berkembang biak di sana, akhirnya jadinya berat. Jadi memang nggak ada jaminan sih orang yang sudah tervaksin akan tidak terinfeksi, tapi minimal kalau sudah tervaksin gejalanya akan ringan atau tanpa gejala. Gitu. Nah, bahkan mereka ini pengalaman dari teman-teman dan juga saudara saya, mereka yang sudah pernah terkena COVID, itu pun bisa terkena kembali ya, Dok? Bisa dong, reinfeksi. Walaupun sudah divaksin. Bisa. Jadi bisa berkali-kali ya, bisa ya? Bisa juga. Namanya kalau misalkan kita virus itu kan kalau misalkan kita sudah sembuh terus kemudian kita jalan-jalan lagi tanpa masker lagi, ya otomatis bisa kemasukan virus lagi, ya bisa. Ada tingkat bahayanya nggak sih, Dok, atau sama saja? Beda kalau misalnya kalau kata orang bilang kalau kena tipes itu yang kedua lebih berbahaya, kena serangan stroke yang kedua lebih berbahaya. Lah kalau COVID ini yang kedua, ketiga itu sepengalaman saya itu nggak bisa diprediksi, Mas. Karena memang banyak faktor yang mempengaruhi berat ringannya kita terkena kedua atau ketiga. Nggak cuma status vaksinasi aja, tapi juga kondisi imun kita pada saat terkena. Misalkan kita lagi stres, lagi banyak pekerjaan nih, lagi ditagih-tagih cicilan kan, PPKM kan, stres kan, imun turun kan, bisa jadi tambah berat. Tapi bukan curhat ini, Dok, ya? Oh, enggak. Karyawannya kan banyak soalnya. Ya gitu. Nah, atau misalkan kita kenanya lepas lagi santai, lagi nggak banyak pikiran, lagi imun lagi bagus lah, kita lagi makan banyak, kita lagi multivitamin sedang bagus, artinya dibikin senang. Nah, gitu ya bisa jadi ringan. Intinya nggak bisa diprediksi karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi berat ringannya gejala yang kita alami ketika kita kena COVID. Dok, gitu. Bicara tentang vaksin. Nah, banyak orang mengatakan vaksin ini yang bagus, yang itu lebih bagus kan itu. Sedangkan kita tahu kalau kalau nggak salah ada vaksin itu ada AstraZeneca, ada Sinovac, Pfizer, ada Moderna macam-macam ya. Karena kan produksinya dari Taiwan, dari Amerika, dari China begitu. Saya nggak tahu. Apakah pendapat teman-teman bahwa vaksin ini yang paling bagus, ataukah semua vaksin sama? Ya, sebenarnya ada efektivitasnya sebenarnya vaksin itu ya. Sinovac sekian persen, Pfizer sekian persen, Moderna sekian persen, AstraZeneca sekian persen, kayak gitu. Tapi ketika saya ditanya mana yang sebenarnya vaksin yang lebih efektif, jawaban saya selalu adalah vaksin yang ada. Pemerintah ngasihnya apa itu ya wis lah. Apa ini Sinovac ya sudah Bu suntik silakan. Ini AstraZeneca ya sudah Bu suntik silakan. Karena efektivitasnya yang paling rendah mungkin Sinovac ya. Kalau dari beberapa literatur yang saya baca, tapi akan lebih baik daripada tidak divaksin. Betul. Jadi jawabannya adalah vaksin yang efektif adalah vaksin yang ada. Karena kita nggak bisa beli, Mas, iya kan? Pasrah dari pemerintah kan. Kemarin ada kebijakan katanya Kimia Farma mau kasih vaksin berbayar nih ya, tapi ternyata nggak jadi. 800 sekian ribu lah. Ternyata nggak jadi juga. Betul, kan? dicabut sama pemerintah. Nah, kayak gitu. Jadi ya yang apa ada, tentunya pemerintah sebelum memberikan vaksin sudah berpikir atau menelurkan kebijakan itu kan sudah konsultasi dengan berbagai macam konsultan ahli kan.
Jadi yang diberikan itu pastilah yang baik. Berarti kita harus berpikir bahwa sebenarnya pemerintah pun mensubsidi kita dengan vaksin kurang lebih 800.000 sekian gitu ya. Karena kalau berbayar segitu Ya, harganya satu paket gitu. Benar Mas. Dok, bicara tentang KIPI atau kejadian imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi, gitu kan. Ada bermacam-macam. Dari beberapa saya yang tahu, dari setiap vaksin yang berbeda ya, dari Sinovac itu berbeda, dari AstraZeneca berbeda. Ada yang mengalami demam, nyeri, gatal-gatal, kemudian ini yang membuat akhirnya orang takut ya. Dengar ini di ya teman-teman sajalah. Ada yang begitu terkena akibat dari AstraZeneca, besoknya yang harusnya giliran dia harus vaksin dia nggak berani mundur gitu. Padahal udah dijadwalin gitu. Akhirnya kan vaksin terbuang pasti kan ya. Nah, apa sih kira-kira kalau menurut dokter yang harus dilakukan atau pendapat dokter mengenai orang-orang yang mungkin sudah divaksin tapi mengalami KIPI? Oke. Kalau Mas Jalon jenengan apa KIPI-nya? Saya AstraZeneca. Alhamdulillah di vaksin pertama teman-teman saya mengalami nyeri, demam tinggi, kemudian itu akhirnya besoknya nggak masuk kerja. Saya menter. Wow. Ini jangan-jangan jenengan Iron Man ini ya, bukan orang ya? Terus saya membo. Kemudian bagus ini ya. Yang pendamping saya bagus semua. Yang kedua, teman saya udah nggak apa-apa AstraZeneca. Saya pun juga udah nggak apa-apa dok. Gitu. Nah dengan adanya hal seperti itu, pendapat dokter seperti apa sih mengenai orang-orang yang sudah vaksin justru kok malah mengalami KIPI yang seperti itu? Bahkan pada saat yang pertama itu teman saya ada yang langsung seperti geliang ya dokter. Tahu ya geliang dan dia harus masuk ruang observasi, dia harus tidur dulu beberapa saat. Jadi gini Mas, kejadian ikutan pasca imunisasi ya, itu adalah sama sekali tidak bisa kita prediksi. Dan setiap orang pun akan berbeda-beda dengan vaksin yang berbeda-beda pula. Kalau nyentuhan si AstraZeneca seperti itu ada demam, nyeri. Kalau saya Sinovac kebetulan saya mengantuk dan nafsu makan. Nafsu makannya meningkat. Untung bukan nafsu yang lain ya. Kayak gitu. Maksudnya nafsu untuk kuliner, nafsu untuk jalan-jalan gitu loh maksudnya. Nafsu untuk shopping, belanja gitu loh maksudnya Mas. Nah itu memang benar-benar kita nggak bisa prediksi. Antar individu pun juga berbeda kan. Ya? Nah kan jadi respon tubuh kita terhadap vaksin yang masuk itu memang berbeda-beda. Tapi kembali lagi saya sarankan untuk tetap vaksin karena setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada risk and benefit. Risk and benefit, selama kita benefitnya lebih besar daripada risknya, ya otomatis ya kita harus tetap vaksin ya kan. Ya toh misalkan ada kejadian KIPI kan kita bisa lapor ke Satgas atau lapor ke dokter atau lapor ke petugas yang memberikan vaksin kepada kita. Biasanya kan ada di kartu vaksin kita. Kalau misalkan mengalami KIPI, hubungi ini ya gitu kan, nanti akan ditangani nih, akan diobservasi dan sebagainya. Dan jarang kok yang sampai KIPI itu gejalanya berat kayak gitu, pasti yang ringan-ringan aja. Ada nggak sih yang bisa dilakukan dok supaya tidak menimbulkan KIPI gitu misalnya? Apakah harus sebelum vaksin makan yang banyak dulu? Yang kadang ada yang nakalan itu pasien sebelum berangkat imunisasi minum paracetamol. Nah, kayak gitu ya. Itu ngaruh nggak? Ngaruh nggak ya? Ya otomatis ya ngaruh ya. Ngaruh dalam arti karena memang kalau mau demam sedangkan sudah ada kandungan paracetamol di dalam darahnya ya otomatis nggak jadi demam kayak gitu. Cuman untuk efektivitasnya saya kurang tahu. Ada yang bilang gitu sih teman saya. Jadi kalau sebelum berangkat minum dulu paracetamol. Setelah divaksin minum paracetamol begitu. Tapi itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Berarti termasuk sedikit menyesatkan teman-teman saya ya. Ya tapi kalau merasa efektif dan merasa efektif, aman, terus kemudian jadi berangkat vaksin ya sudah, monggo silahkan. Asalkan gitu. Sebenarnya badan kita memang sudah fit. Pikiran kita nggak panik. Karena teman-teman saya juga ada tuh stres duluan sebelum divaksin. Nah, ya jangan gitu Mas. Kan kalau misalkan kita sebelum vaksin kan ada screening nih, petugas screening. Kalau misalkan kita panik, tensinya kita naik, kita tidak jadi vaksin dong. Ada pertanyaan-pertanyaan harus dijawab itu biasanya. Checklist, apakah punya
penyakit autoimun, punya penyakit imun, HIV misalkan, atau misalkan riwayat tensi tinggi, kan kita nanti diperiksa juga. Nggak semuanya langsung coblos aja toh. Kayak gitu. Harus dipilih ya, nyoblos juga ya. Dipilih juga. Dok, bicara tentang pemberlakuan PPKM di masyarakat, itu kan banyak yang pro kontra juga. Setuju. Bahkan level 4 ini kan perpanjangan dari tanggal berapa ya, tanggal 26 sampai tanggal 2 Agustus. Nah, itu kan banyak masyarakat juga yang menolak gitu. Sebenarnya sih kalau menurut pribadi dokter sendiri, efektif nggak sih pemberlakuan PPKM, atau mungkin setuju nggak sih kalau misalnya dokter ini ada PPKM yang dilakukan, apakah itu memang efektif untuk bisa meminimalisir atau membuat kurva penyebaran COVID itu menurun? PPKM itu kan ini ya, program pemerintah sebenarnya untuk memutus rantai penularan COVID, ya kan, PPKM itu. Karena COVID ini kan nggak punya sayap, dia nggak bisa traveling kemana-mana, tapi kan ada di mana-mana. Dia nggak punya tiket naik pesawat kayak gitu sebenarnya kan dia, tapi kita sendirilah yang mentransmisikan dari satu orang ke satu orang lain. Kayak gitu. Sebenarnya dia nggak bisa nih terbang kayak burung dari Cina ke Indonesia. Kayak gitu nggak bisa. Nah, yang membuat si virus ini bisa kemana-mana adalah kita yang mentransmisikan. Karena kita berinteraksi dengan orang, akhirnya saya nularin jenengan nularin Mbak Rosi, ya Mbak Rosi nularin kayak gitu. Nah, sebenarnya dari situlah virus ini bisa berjalan-jalan kemana-mana kayak gitu. Nah, PPKM itu sebenarnya adalah usaha untuk mengurangi, ya kan, mengurangi transmisi virus dari satu orang ke orang lain kayak gitu. Kalau misalnya PPKM kan nggak boleh makan-makan bareng nih, ya sudah, yang awalnya kita makan-makan bareng, kita ngobrol, kita bisa nulari ke panjenengan kayak gitu. Kalau dengan adanya PPKM, jadi kita nggak jadi ketemu, saya nggak jadi nulari panjenengan. Paling jadi tidak akan bisa mengurangi lah. Efektif atau tidaknya, ya itu ini ya harus by data ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya setuju apa enggak, secara teoritis ya saya pasti setuju. Ya, ini tentunya kalau seorang dokter yang mengerti tentang kesehatan bilang seperti itu, ya kita harus mau nggak mau juga harus ikut begitu kan, apalagi kita yang awam yang nggak ngerti sama sekali begitu kan. Dok, ya memang benar PPKM ini kan istilahnya ya membuat roda perekonomian turun kayak gitu kan. Tapi ada yang PPKM yang lebih menyakitkan, Mas. Apa nih? Pernah perhatian kemudian menghilang. Itu singkatan-singkatan banyak sekarang, Dok. Oh, ya kan? Apalagi jadi mikir saya. Iya. Apa yang pernah saya PPKM ya? Gitu. Ya gimana? Ghosting ya istilahnya sekarang. Ghosting ya sekarang. Udahlah, PR aja buat saya. Baik, Dok, ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast Ruang Publik sekarang. Mungkin ada himbauan atau saran atau apa sih yang bisa diberikan ke masyarakat supaya masyarakat itu dalam situasi yang seperti ini, itu bicara tentang vaksin, bicara itu konspirasi segala macam, mereka yang merasa bahwa ini apa sih, bukan virus atau ini konspirasi satu negara kan begitu. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Ya, sebagai seorang dokter ya Mas ya, bahwasanya saya ketemu orang yang sudah terinfeksi COVID-19 hampir setiap hari. Jadi saya tegaskan bahwasanya COVID ini benar-benar ada dan benar-benar sebuah penyakit yang sangat berbahaya seperti itu. Jadi saya harap tidak ada lagi teori konspirasi dan sebagainya, bahwasanya ini adalah kondisi pandemi di seluruh dunia yang harus kita waspadai bersama seperti itu. Kalau misalkan kita terkena COVID-19, pesan saya adalah stay positif, ya kan, karena memang pikiran kita kan menjadi pondasi. Kalau misalnya kita dari awal sudah stres, pastinya kan juga akan mempengaruhi ke proses penyembuhan seperti itu. Dan kalau misalnya sudah terkena, patuhi obat-obatan dari dokter, diminum, minum suplemen yang bagus, terus kemudian makan makanan yang bergizi, terus kemudian patuhi aturan isolasi, jangan keluyuran kemana-mana, dan juga
yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya virus ini sebenarnya adalah tidak mempunyai sayap, ya kan, cukup hati saya aja yang punya sayap, ya kan, ya kan, tidak bisa terbang kemana-mana dan kitalah yang mentransmisikan, maka kita harus memperketat prokes. Apa aja prokes sekarang 6M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, ya kan, terus kemudian juga menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi atau menghindari kerumunan dan juga jaga imunitas. Bukan. Apa lagi? Ini yang terakhir adalah jangan makan bersama. Oh, oke. Baik. Jadi biar kalau virus ini bisa kemana-mana walaupun tanpa sayap, kalau dokter punya sayap yang bisa kemana-mana. Kayak gitu ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita itu kalau misalkan kita itu patuh terhadap prokes, saya yakin akan cepat kita akan melalui pandemi ini. Sebenarnya yang susah itu ya yang ini, yang kalau misalnya ada razia PPKM malah marah-marah kayak gitu, malah betul. Saya ini modalnya dari mana ini Bapak ya? Apa mau ganti saya modal ya kayak gitu. Bapak pakai seragam, dapat gaji setiap bulan. Saya buat makan besok nggak ada. Ya iya namanya. Tapi ya dilema lah. Iya benar. Itu benar juga Iya sebenarnya. benar sebenarnya. Saya pun kalau misalnya saya nggak kerja, nggak punya uang, besok mau makan apa kayak gitu, saya pun juga berusaha untuk mengerti posisinya mereka itu. Beberapa rumah sakit juga sepi karena orang takut dalam tanda kutip di COVID kan kalau sakit kan begitu. Benar. Jadi ya dilema sebenarnya. Makanya saya nggak pernah ngolok-ngolok mereka yang seperti itu karena memang kondisi kita masing-masing adalah berbeda. Bukan aib itu yang pasti harus digarisbawahi. Kalau Anda pun terkena COVID bisa segera lapor ke RT. Nanti RT pun akan menindaklanjuti bagaimana penanganannya, bantuan-bantuan pun biasanya kan diberikan ya dari pemerintah. Bukan penyakit kutukan, bukan penyakit yang harus dihindari, ya bukan penyakit yang seperti apa. Dan memang kalau misalnya terkena ya sudah lapor ke RT, lapor ke desa, akan ada bantuan kalau nggak salah sekarang ya, makanan bergizi dan obat-obatannya. Dan kalau Anda mengalami gejala penyakit jangan lupa, saya sedikit promosi nih. Kalau Anda mengalami gejala penyakit, jangan lupa ke rumah sakit Trisna Medika. Ya kan? Di Tulungagung di Jalan apa? Di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Atau di Ngadiluih. Ngadiluih. Nah, ini owner. Tapi nggak bisa langsung bisa ketemu sama ownernya. Iya. Susah ketemu ya. Baik. Beliau juga karena kegiatannya juga ada di HIPMI. Jadi agak-agak padat kegiatannya. Makanya tadi yang kita bilang, kita masih menjomblo nih sama karena padat banget kalau ketemu sama spesial buat STV pasti bisa lah. Oke. Kapan-kapan saya diundang lagi boleh? Boleh. Produser ya. Nanti kita bahas materi yang lainnya. Karena kegiatan dia juga banyak. Dia juga pernah jadi model, jangan salah. Oke, sampai di sini podcast Ruang Publik kali ini bersama Dr. Oscar Rena Gali Amarta, owner Rumah Sakit Trisna Medika Tulungagung dan juga Sekretaris Umum HIPMI Kabupaten Tulungagung. Ambil yang baik-baik saja, buang yang mungkin dari perkataan kita yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja mungkin menyinggung perasaan Anda. Banyak guyon. Ya, yang pasti untuk meningkatkan imun kan. Betul, itu intinya positive thinking yang pasti. Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan.